Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Kembali lagi bersama Kak Naomi di Sekolah Minggu Anak GKJ Temanggung. Nah, adik-adik yang di rumah, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan Allah itu baik. Adik-adik yang di rumah sambil bangkit berdiri ya. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, terima kasih untuk berkat yang telah Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Walaupun kami masih beribadah secara offline, kiranya Engkau selalu memberikan kesehatan, perlindungan, hikmat akal budi daripadamu ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal hingga akhir nanti ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang di rumah, untuk lagu selanjutnya mari kita menyanyikan Tuhan Yesus baik. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik,
adik-adik yang di rumah lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita lebih semangat, kita nyanyikan dalam nama Yesus. Adik-adik yang di rumah, sebelum kita mendengarkan sebagian firman Tuhan, mari kita menyanyikan Ku Menang. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapa. Sekarang kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah pembawa firman, Bu Erlin yang akan menyampaikan sebagian firman-Mu. Berikan dia kelancaran, Engkau memberkati dia, dan juga semoga firman yang Engkau berikan kepada kami dapat tertanam dalam hati kami, menjadi buah pikiran roh hanya daripada-Mu ya Tuhan. Hanya ini doa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Shalom. Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Tetap semangat ya. Walaupun ibadahnya tetap melalui online, tapi adik-adik harus tetap beribadah. Oke? Baik. Firman hari ini diambil dari Markus 9 ayatnya yang ke-14 sampai dengan 27. Dan diberi judul Tuhan berkuasa atas roh jahat. Adik-adikku di rumah, sekarang ini zamannya sudah modern ya. Tahu kan modern itu apa? Kalau yang zaman dulu itu namanya yang sudah zaman kuno ya. Kalau sekarang sudah modern. Di mana adik-adik pasti sudah mengenal ada HP, ya, ibadahnya juga melalui online. Nah, ini salah satu hal yang modern. Tapi adik-adik, di zaman yang modern ini, adik-adik pernah nggak dengar kata-kata
hantu. Pernah dengar kata-kata hantu? Atau roh jahat atau makhluk halus? Tiba-tiba contohnya yang kerasukan setan. Ada lagi yang ada barang-barang bergerak di rumah atau pintunya buka tutup sendiri. Pernah lihat seperti itu atau ada yang pernah mengalami di rumah? Nah, adik-adik, hal seperti ini walaupun di zaman modern terkadang masih ada, dan itu membuat kita, anak-anak Tuhan, anak-anak yang beriman, menjadi aduh, ada setan, aku takut. Begitu ya? Nah, di sini Bu Erlin akan menyampaikan tentang bagaimana Tuhan berkuasa atas roh jahat. Bagaimana ya ceritanya, adik-adik? Yuk kita dengarkan bersama ceritanya. Peristiwa ini terjadi tepat setelah Yesus dimuliakan di atas gunung. Yesus dengan ketiga muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, berkumpul kembali dengan murid-murid lainnya yang rupanya sedang menghadapi masalah. Mereka sedang kebingungan, merasa malu dan kehabisan akal. Di antara orang banyak itu, kemungkinan ada beberapa ahli Taurat yang sedang mengambil keuntungan melawan mereka. Pada waktu itu adik-adik, ada seorang anak yang kerasukan setan dan dibawa kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Akan tetapi, murid Tuhan Yesus ini mereka tidak dapat mengusir roh tersebut. Oleh sebab itu, ahli-ahli Taurat menghina mereka dan menjelek-jelekan guru mereka. Anak tersebut kerasukan roh yang membuatnya bisu dan mempunyai penyakit yang seringkali membuatnya jatuh dan tidak bisa berbicara. Keadaannya sangat menyedihkan karena roh tersebut menyerang dengan ganas, membantingnya dan mengguncang-guncangkannya dengan sangat keras, seperti akan menghancurkannya. Dan yang sangat memilukan dan menakutkan bagi yang melihatnya adalah mulutnya mengeluarkan busa dan giginya berkertakan, seperti seseorang yang sedang menderita kesakitan dan kesengsaraan yang amat sangat. Dan ketika serangannya telah berhenti dan roh itu meninggalkan dia dalam keadaan yang sangat lemah, pada waktu itu anak itu melihat Yesus. Namun ia mengalami serangan lagi. Roh tersebut langsung mengguncang-guncangkannya, mengamuk di dalamnya dan menyusahkan dia, membuat anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling. Mulutnya kembali berbusa. Seolah roh itu mau menantang Yesus dan berharap bisa melawannya dengan keras, supaya bisa tetap berada di dalam tubuh anak itu. Rupanya, penyakit atau serangan roh ini sudah lama dideritanya, yakni sudah sejak kecil. Bahkan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Oleh karenanya, ayah anak itu mendesak Yesus supaya menyembuhkan anak itu. Kata ayah itu kepada Yesus, "Jika Engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Yesus pun menjawab permohonan yang ayah ini dengan kalimat, "Katamu, jika Engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Ayah dari anak yang menderita itu sepertinya meragukan kuasa Yesus. Karena itu Yesus mengembalikan permasalahan itu kepadanya dan mempertanyakan imannya sendiri. Maka ayah itu mengakui imannya yang lemah dengan berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Sang ayah memohon karunia yang memampukan dia bisa berpegang teguh pada kepastian yang dimilikinya dan akan kemampuan dan kerelaan Yesus untuk menyelamatkannya. Akhirnya Yesus mengusir roh itu.
Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini, dan janganlah memasukinya lagi. Anak itu pun kemudian dibebaskan dari serangan penyakit tersebut. Tetapi serangan roh itu tidak dapat pernah terjadi lagi. Bagaimana roh jahat tersebut menghadapi Yesus? Ia marah, berteriak dan membuat anak itu kesakitan. Ia mengguncang-guncangkannya dengan hebat sampai anak itu kelihatan seperti orang mati. Sangat banyak yang dilakukan roh jahat itu sebelum melepaskan cengkeramannya. Ia sangat kesal dengan kekuasaan Yesus yang lebih besar, sehingga ia sangat jahat kepada anak itu dan sangat ingin membunuhnya. Banyak orang berkata, anak itu sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu. Memegang tangannya dengan erat dan membangunkannya dengan kuat. Lalu anak itu bangkit sendiri dan menjadi sembuh dan semuanya menjadi baik. Nah adik-adik, dari cerita tadi tentang bagaimana Tuhan mengusir roh jahat dari seorang anak yang kerasukan, itu mengajarkan kita bahwasanya seperti kata Tuhan, bagaimana iman kita, bagaimana dengan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau adik-adik tidak percaya kepada Tuhan, maka kita juga tidak bisa mengusir roh jahat. Kita tidak bisa mengusir hal-hal yang jahat. Tapi ketika kita memiliki iman, kita percaya kepada Tuhan, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada ya adik-adik, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahwasanya Tuhan tetap berkuasa atas roh jahat. Tuhan lebih segalanya, jadi roh jahat Tuhan itu di atasnya roh jahat. Adik-adik gak usah takut ketika tiba-tiba pintunya nutup sendiri. Di sana ada setan. Jangan takut adik-adik, karena kuasa Tuhan lebih besar. Ketika adik-adik di rumah memiliki iman, percaya kepada Tuhan, maka tidak ada yang perlu ditakutkan. Nah, bagaimana caranya kita percaya kepada Tuhan? Bagaimana kita merawat iman kita? Ayo, siapa yang tahu? Iya, kita tetap rajin berdoa, kita rajin membaca Alkitab, kita tidak menjadi anak yang nakal, kita juga rajin beribadah. Setuju adik-adik di rumah? Iya, mulai sekarang tidak usah takut lagi ya kalau ada setan, tidak usah takut lagi. Karena kuasa Tuhan lebih besar, karena Tuhan berkuasa atas roh jahat. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang di rumah, untuk mengiringi jalannya persembahan, mari kita menyanyikan bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau berlindungan, kiranya Engkau beri kelancaran ya Tuhan. Semoga persembahan yang kami berikan ini dapat memperlebar kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Wah adik-adik, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara ibadah pada pagi hari ini. Tapi jangan khawatir, jangan sedih, karena kita akan bertemu lagi minggu besoknya dengan kakak-kakak yang berbeda, tetapi tetap di Sekolah Minggu GKJ Temanggung. Sampai jumpa, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
ini